Halo teman SMA, perkenalkan saya Mutiara Andini Suparman. Dan saya Stanis Kesan Merentek. Kami dari Duta SMA Provinsi Maluku Utara. Nah teman-teman, pada hari ini kami berdua berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat seniman pengrajin batik khas dari Bacang, Provinsi Maluku Utara. Nah, jadi tepatnya tuh ada di Desa Amasin Kali, Kabupaten Palmerah Selatan. Teman-teman, ayo kita intip bagaimana proses pembuatan batik khas dari Bacang ini. Ayo. Halo teman SMA, ya sekarang kita lagi intip nih proses pembuatan batik. Dan ini kita lagi intip proses pembuatan pola. Jadi batik tersebut digunakan dari lilin dan cabin. Nah, di depan aku ini udah ada beberapa batik yang udah jadi nih. Udah diwarnain sama udah di finishing oleh senimannya. Ada yang batu bacan, terus ada yang cengkeh, sama pala, dan beberapa lain itu ada di galerinya. Nah, semua karya yang di sini itu khasnya identik dengan Bacan atau Maluku Utara sendiri. Nah, mungkin hari ini kita bakal ke wawancara sama seniman pembuatnya. yuk. Kedesahan gak sih? Ayo kita. Ayo. Halo teman SMA. Nah sekarang kita lagi berkesempatan banget nih untuk mewawancarai salah satu seniman dari Bacang. Dia pembuat batik khas Bacang. Nah, Dengan Bapak siapa? Rauh. Dengan Bapak Bapak Rauh. Nah, jadi kami berdua tuh punya banyak pertanyaan yang udah dirangkum. Kami tuh penasaran, mungkin alasan Bapak mendirikan tempat ini dan kapan sih Bapak mendirikan tempat ini? Kapan dan alasannya? Iya. Ini apa namanya, sebuah lembaga sebenarnya, lembaga Atra Foundation yang dalamnya ada beragam seni yang sudah saya cita-citakan sejak lama, namun baru terwujud hampir berjalan setahun ini dengan berdirinya studio saya kecil-kecilan yang sederhana ini. Kemudian ada galeri di depan itu, jadi mungkin sekitar setahun lah, baru setahun. Kemudian alasan saya membuat ini karena cinta terhadap negeri Bacan. Jadi saya sebagai orang Bacan merasa jiwanya terpanggil bagaimana caranya memajukan negeri ini lewat apa yang saya mampukan. Terus aku juga penasaran. Maaf banget banyak penasarannya. Nah, apa alasan Bapak membuat batik khas Bacang nih apa sih? Nah, bicara tentang batik ya, batik Bacan, batik citra Bacan ya, yang sekarang orang lebih umum memberi apa sebutan batik Bacan, simpelnya gitu ya. Nah, batik itu salah satu sub daripada seni rupa, jadi bisa disebut visual art. Jadi orang mampu mengenal sebuah karya seni itu menggunakan media gambar. Nah, media gambar ini saya pikir itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi dengan melihat orang bisa memahami. Oh iya. Ya, gitu. Orang melihat gambar orang bisa memahami. Cuma dalam hal ini saya memilih batik. Karena kenapa batik? Kok nggak gambar-gambar yang lain seperti lukisan atau grafis atau apa yang lain itu? Kenapa saya memilih batik? Karena batik itu sendiri lebih fungsional. Bisa digunakan oleh siapa saja, dari anak-anak sekolah, anak ngaji, bu guru, bu kantoran, nenek-nenek juga mau pengajian dan lain-lain. Jadi lebih mudah bagi saya untuk istilahnya memberikan gambaran bahwa daerah kita itu sebenarnya punya namanya gambaran-gambaran visual artnya yang bisa kita tawarkan ke, yaitu tadi saya bilang kancah nasional atau
insya Allah ke internasional. Jadi seperti gambar cengkeh, gambar pala, gambar apa lagi yang di sini, kenari, ya, gambar duku bacaan yang enak itu, main duren bacaan ya. Baca. Itu kita tawarkan keluar, gambar ikan, ya. Kita kan kaya kan istilahnya visual. Jadi kita tuh memakan sesuatu itu jangan hanya pakai mulut tapi pakai mata. Oh iya. Nah, jadi ikan kita tidak menawarkan ikan itu dalam bentuk ikan untuk dimakan, tapi dalam bentuk gambar untuk dilihat. Dinikmati. Ya, medianya apa? Batik. Ya, mungkin itu lebih efektif. Oh iya. Kan aku lihat nih hampir keseluruhan karya Bapak tuh identik dengan bacaan. Nah, menurut Bapak bacaan itu apa sih dari Bapak sendiri? Perspektif Bapak sendiri. Bacaan itu, kalau saya sendiri, bacaan itu sebuah tempat, sebuah daerah, ya, sebuah pulau yang bagus, yang indah, yang nggak kalah dengan tempat-tempat yang lain yang ada di Indonesia. Baik dari SDA-nya, itu kan, maupun menariknya SDM-nya, manusianya di sini. Itu perempuannya cantik-cantik, lakinya nggak ada yang ganteng. Nggak, maksudnya Canda ya guys ya. Apa namanya, sumber daya alamnya luar biasa di sini. Bayangkan saja kita di sini ada perusahaan-perusahaan yang besar seperti yang ada di Obi, itu sangat menarik, dan itu kalau dalam perspektif yang secara apa ya namanya, lebih ngobrolnya lebih ke arah sumber daya alamnya dan lain-lain. Tapi kalau lebih ke dalam lagi, saya pribadi ini tempat lahir saya. Ini tempat lahir saya yang ya seperti saya bilang awal tadi, ini sebuah panggilan jiwa. Walaupun saya kemana-mana pun juga istilahnya saya tetap tidak lupa dengan negeri saya, Bacan. Jadi saya harus membangun Bacan atau Halsel. Nah, yang paling kita bertanya-tanya tuh pas masuk tadi ke sini, di depan itu terpampang banget namanya tuh Galeri Nenek Mako. Sedangkan Bapak sendiri kan namanya tuh Bapak Rauf ya. Kenapa nggak pakai nama Bapak sendiri, atau Nenek Mako tuh siapa sih Pak? Iya. Boleh tahu? Kita tuh penasaran waktu datang langsung. Maksudnya yang kita dengar tuh Bapak Rauf, seniman Bacan. Terus waktu kita datang ke sini, depannya langsung galeri. Nenek Mako. Saya jawab ya. Iya. Kalau galeri, kalau saya sendiri kan orang taunya Atrauf ya. Iya. Kalau Atrauf itu sebenarnya itu nama lembaga saya. Nama lembaga. Jadi di bawah lembaga itu ada beberapa sub kegiatan seni yang dilakukan, dikerjakan. Di antaranya itu ada musik, ada tari-tarian, ada teater, ada lukis, ada macam-macam di situ. Ada batik juga. Nah, kebetulan kalau yang galeri yang Nenek Mako ini dia bergerak di dunia fashion. Fashion. Dunia fashion. Nah, fashionnya apa? Fashionnya batik yang saya buat. Gitu. Jadi kalau nanti besok lagi ada muncul lagi bangunan pertunjukan di sini. Saya pengen sekali bikin tempat pertunjukan. Ada teaternya juga. Nah, itu nanti dinamakan apa lagi di situ. Saya juga pingin bikin kafe namanya Kafe Tete Bote, misalnya gitu. Ini yang ditunggu-tunggu sih. Nah, kebetulan sekarang Galeri Nenek Mako. Kebetulan Nenek Mako itu ada, kalau bagi saya itu sebuah nama yang sangat memotivasi saya. Pertama, nama itu dia mengandung sebuah unsur yang sangat khas dari di Bacan. Jadi Nenek Mako itu orang pasti taunya orang Bacan. Tahu kan sekarang? Tahu. Berarti Nenek Mako sendiri itu diambil dari khas nama orang-orang Bacan yang asli orang Bacan. Kayak di Jawa itu ada Juminten ke. Iya. Kayak di Malioboro itu ada gudeg gudeg ada nama gudeg yang sangat
ya Yujum. Yujum. Nah, gitu itu ya kalau di. Bacan dan Kalau Nah, jadi lokal itu indah. oh lokal. Kembali lagi bahwa niat saya membangun semua ini nih berfondasi lokal. Jadi budaya lokal itu harus diangkat. Jadi semua kearifan lokal tuh diangkat. Betul. Jadi tidak ada nama-nama yang berbau Inggris-Inggrisan Oh, di sini, iya, udah iya. nggak ada lagi kecuali nama lembaga saya, Iya. karena lembaga ini Al-Trauf Entertain ini memang saya khususkan karena ini hubungannya dengan administrasi. Iya iya. Jadi tidak harus dipopulerkan, tapi yang dipopulerkan itu nama-nama yang khas Nenek Mako tadi. Ya, mungkin ada besok-besok ada Boki. Oh iya Boki betul. Saya bikin tempat pertunjukan teater arena Boki Wah. atau apa gitu. Tunggu sih. Mungkin ini yang kita tunggu sih. Nah, Kita tunggu ke boleh. depannya tuh gimana. Mungkin bisa kolaborasi. Iya. mungkin. Dan Nenek Mako itu kan sebenarnya salah satu sosok perempuan yang tangguh, yang kuat. Iya iya. Itu sosok perempuan orang Bacan yang punya kepribadian yang anggun, Iya. yang bagus. Nah, itu mudah-mudahan dengan nama itu tuh orang jadi berpikir dua kali bahwa oh ternyata di Bacan itu ada sosok perempuan yang sebenarnya bisa kita tiru. Yang identik dengan Bacan. Nah, bisa menjadi motivasi bagi kaum perempuan. Nenek Mako Nenek Mako. itu falsafahnya. Terakhir mungkin ada pesan-pesan Bapak buat kita anak-anak muda. Generasi penerus nanti nih. Insya Allah jadi generasi penerus ya. Iya. Kadang-kadang kita ngomong generasi penerus ini dia terusnya kemana kita nggak tahu. Mudah-mudahan saja. Kalau harapan saya saya nggak bisa berharap banyak, tapi saya sangat memimpikan bahwa adik-adik di Bacan itu punya sebuah mindset, punya cara berpikir. Yang pertama itu cara berpikir yang positif, cara mengapresiasi sebuah karya. Pertama kita melihat karya itu seperti yang kalian lakukan sekarang. Kita tidak harus bisa melakukan itu, tapi kita pertama yang memulainya itu dengan mencintai. Ya, jangan merusak. Iya benar. Jadi kita kalau melihat sesuatu itu, kalau kita belum mampu membuatnya, kita harus memulainya dengan mencintai. Dalam bahasa akademisnya itu kan apresiasi. Iya, apresiasi. Nah, itu pertama. Jadi mindsetnya adik-adik atau teman-teman itu kemudian belajar bahwa ternyata sebuah karya itu kita membuatnya tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi semuanya melalui proses. Pesan saya jangan lelah untuk berproses. Gitu. Jangan lelah karena ada kata pepatah itu hasil tidak akan mengkhianati proses. Proses tidak akan mengkhianati. Proses tidak akan. Jadi seperti itulah. Itu. Oh iya. Jadi kalau kalian mengabaikan proses, kalian tidak akan mampu mencapai hasil yang baik. Jadi sebenarnya inti dari semua ini adalah proses. Saya pun sampai sekarang kalian lihat seperti ini, sepertinya saya menikmati sesuatu yang sudah saya buat belum. Saya masih proses. Bahkan saya menilai diri sekarang itu masih dalam titik nol. Oh iya. Gitu. Titik nol dalam level seperti ini. Kalau kemarin saya dalam titik level berapa dalam konteks yang berbeda dengan sekarang. Nah sekarang saya mulai titik nol dengan bangunan seperti ini, saya harus ngapain lagi ya. Jadi selalu berproses, jangan lelah, jangan capek, karena pasti akan ada buahnya yang bagus. Iya. Ya, jadi adik-adik itu jangan mudah jenuh, jangan mudah capek, kemudian mengimbangi pergaulan. Jadi ada seperti kalian sekarang yang membuat kegiatan seperti ini, kegiatan positif, banyakin gitu. Iya. Jangan lelah untuk nanti dari situ kalian akan memahami bahwa oh ternyata proses itu sangat penting. Kalau kalian tidak melewati hal seperti ini, nanti kalian tidak akan mendapat sesuatu di depannya. Iya. Gitu.
Jadi harapan saya tetap semangat. Ya. Oke. Nah, Oke teman-teman, itu tadi wawancara kita bersama Bapak Rauf, salah satu seniman dari Bacan. Itu saja mungkin yang, itu untuk dulu itu saja yang bisa kami wawancarai. Kedepannya kalau mungkin kita bakal kemana ya? kemana ya? Kemana ya? Oke. Kemana nih kira-kira Bapak Rauf? Mungkin Bapak punya rekomendasi buat ke tempat mana lagi tentang Bacan? Tentang gitu. Bacan. Banyak di sini banyak. Banyak. Ya. Kita Jadi bakal kemana? tungguin aja ya. Tungguin kita bakal kemana. Jangan selanjutnya. lupakan pesan dari Bapak Rauf, jangan abaikan proses. Dan tetap semangat. Semangat. Oke. Oke, itu tadi. Salam Duta SMA. Nusantara seraya menggapai angkasa. Dadah.